Ya, pemirsa, PT Transkon Jaya Tbk, perusahaan jasa pertambangan dan migas di Balikpapan akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada Kamis 27 Agustus 2020. Hal ini sering dengan terbentuknya optimisme terkait dengan merespon pemilihan Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara baru. Dan untuk membahas lebih jauh sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alexander Sauta. Beliau adalah Corporate Secretary dari PT Transkon Jaya. Selamat pagi, Pak Alex. Selamat pagi, Pak Pras. Apa kabar Anda hari ini? Baik. Baik, luar biasa. Ini siap-siap sepertinya akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis besok. Mungkin bisa diceritakan sejauh mana persiapannya nih, Pak Alex? Persiapan kami sudah secara penuh persiapannya, dan kami pada saat ini, pada hari ini, tinggal menunggu seremonial untuk listing esok hari. Secara total, kalau saya gambarkan, kilas balik ke belakang, perusahaan sudah melakukan beberapa persiapan dari sejak akhir tahun 2019, kemudian kami melakukan dalam tanda kutip injak gasnya awal tahun 2020, dan ketika COVID melanda kami melakukan relaksasi mengikuti arahan dari OJK, dan sekarang setelah masa relaksasi yang diberikan oleh OJK lewat, kami kembali dalam mode pendaftaran, artinya kami sudah siap dengan listing di Bursa Efek, dan dengan berkat Tuhan harusnya besok kami secara resmi sudah listing di Bursa Efek pukul 9 waktu Indonesia Barat. Luar biasa. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu juga ini, Pak. Latar belakangnya apa sih yang membuat Transkon ingin melantai juga di Bursa Efek Indonesia? Kalau dari sisi kami, dari kebijakan pemegang saham, ingin memperkuat permodalan pada PT Transkon Jaya. Kami sudah cukup besar di kisaran Balikpapan dengan usaha kami meliputi dari Sumatera sampai dengan Papua, kemudian dalam pertumbuhan waktu armada kami sudah mencapai 2.100 unit, dan kemudian pada akhir tahun 2019 pemegang saham memutuskan bahwa ini merupakan langkah yang tepat, mengingat Transkon sudah mencapai kedewasaan, sudah mencapai tingkat kematangan secara finansial, sudah mencapai operasional yang luas, sehingga diputuskan untuk menjadi perusahaan terbuka. Baik, tapi kalau bisa dijelaskan core bisnis, kemudian aktivitas bisnis yang dilakoni begitu sekarang seperti apa, sehingga menjadi gambaran juga untuk investor apabila nanti pada saat IPO mereka akan menyerbu saham-saham yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia ini, Pak Alex. Ya, core bisnis dari PT Transkon merupakan persewaan kendaraan. Kami tidak ada bedanya dengan perusahaan rental pada umumnya, kami menyewakan kendaraan kepada customer-customer. Tapi yang membuat kami berbeda adalah, satu, kami menyasar pada, sampai dengan saat ini kami menyasar pada pangsa pasar pertambangan. Awalnya pangsa pasar kami terbatas pada industri pertambangan batubara, namun sejak 2015 kami memperluas pangsa pasar kami meliputi mineral-mineral lainnya seperti emas, tembaga, kemudian nikel. Dan di awal tahun 2015 juga kami memutuskan bahwa saatnya Transkon melebarkan sayap tidak hanya di Kalimantan, tapi juga ke seluruh Indonesia. Ini yang menjadi core bisnis kami dari sejak awal berdiri. Namun kami juga memiliki memiliki bisnis sampingan atau additional business, yaitu internet service provider. Ini yang kami kembangkan dari sejak tahun 2011 hingga saat ini, dan pangsa pasar untuk industri internet service provider ini menyasar kepada industri CPO atau kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, tepatnya. Begitu, Pak Pras. Baik, tapi kalau kita cermati juga ini ada wacana untuk wilayah Kalimantan Timur begitu menjadi calon ibu kota negara baru. Apakah ini akan menjadi sentimen kuat juga bagi perseroan? Sangat, Pak Pras. Dari sejak sebagai contoh, saya ambil dari bisnis sampingan, itu yang akan menjadikan salah satu pertimbangan utama. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang internet service provider sudah mulai memasuki wilayah Kalimantan Timur karena mereka melihat Kalimantan Timur sebagai suatu pangsa pasar yang potensial.
Nah, dari sisi perusahaan rental kami yang menyajikan pendapatan terbesar, ibu kota negara yang baru itu memberikan tantangan yang menarik, memberikan bisnis yang menggiurkan. Karena terus terang dengan pembukaan lahan untuk ibu kota negara yang baru, nantinya kendaraan kami akan pertama masuk, kendaraan 4x4. Karena itu adalah bisnis kami, itu bisnis yang kami tekuni dari sejak awal, dan kemudian kami kembangkan sampai seluruh Indonesia. Jadi kami merasa bahwa kami cukup ahli di bidang ini. Dan dengan ibu kota negara yang baru, dibutuhkan kendaraan 4x4 untuk pembukaan lahan sebagai contoh. Belum lagi survei, membangun infrastruktur, semua dibutuhkan kendaraan yang bisa melewati medan atau tantangan khususnya di wilayah Kalimantan. Oke, nah kesiapan apa saja begitu? Karena kan tentu dibutuhkan armada yang sangat kuat, kemudian solid begitu untuk mendukung tadi memang apabila ada pembangunan ibu kota baru di wilayah Kalimantan, Pak Alex. Persiapan kami baru saja di awal tahun 2019 baru saja memperluas fasilitas kami, sehingga kami bisa memproduksi sekitar 40 unit dalam 1 bulan, 40 unit baru yang kami berikan kepada customer. Sampai dengan beberapa tahun yang lalu, kami kapasitas produksinya terhambat di fasilitas. Sehingga kami membatasi tingkat produksi unit baru 25. Saat ini kami sudah mencapai titik 40 unit baru, dan kami yakin dengan dana dan suntikan modal melalui proses IPO, kami bisa meningkatkan kapasitas produksi kami melebihi 40 unit dalam 1 bulan. Wow, berarti memang akan ada dana segera yang diperoleh untuk meningkatkan kinerja perseroan nantinya begitu ke depan, Pak Alex. Betul. Berdasarkan prospektus kami, 70% dari dana yang akan kami peroleh pada saat IPO ini akan kami alokasikan untuk ekspansi. Dan ekspansi ini berarti pengadaan unit baru, ekspansi ini berarti memberikan uang muka untuk unit-unit baru, begitu Pak Pras. Baik, ekspansi nantinya apakah untuk wilayah Kalimantan saja atau Anda sudah menyasar atau sudah membidik wilayah-wilayah lain? Karena kan pertambangan tidak hanya di wilayah Kalimantan saja begitu kalau misalnya kita bicara core business dari Transcon Jaya. Betul. Untuk ekspansi kami membidik bukan saja di Kalimantan, walaupun Kalimantan dengan proposal ibu kota negara yang baru menjadi suatu tawaran yang menggiurkan, tapi kami tetap melihat bahwa di luar Kalimantan untuk pertambangan masih cukup menarik. Kami beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu mendapatkan proyek di daerah Sulawesi Selatan, dan terus terang saat ini melalui IPO kami akan menyasar daerah Indonesia Timur dengan Sumatera. Bahkan ada beberapa proyek yang sedang kami tender saat ini itu berada di Indonesia Timur, Pak Pras. Wow, berarti memang akan sangat ekspansif sekali setelah IPO nanti dilaksanakan esok hari begitu. Betul. Mudah-mudahan ada berita yang bagus, karena jujur kami hari ini mengharapkan suatu pengumuman dari tender kami di Indonesia Timur. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai tadi ada salah satu additional bisnis yang sudah Anda katakan, memang itu potensialnya sangat luas sekali dengan penerapan PSBB, kemudian COVID-19 yang terjadi di tanah air. Apakah itu juga akan menjadi bagian dari proses pengembangan bisnis berikutnya ke depan untuk Transcon? Proses pengembangan bisnis berikutnya tentu saja sudah kami persiapkan, walaupun dengan COVID-19 sebagai contoh, banyak aktivitas kami saat ini dilakukan dengan menggunakan transformasi digital. Dari sisi kami melakukan meeting via Zoom, kami melakukan public expose secara digital, dan nanti pertemuan-pertemuan pun baik press conference dilakukan secara digital. Nah, selain itu kami sudah mempersiapkan infrastruktur kami untuk mengantisipasi COVID, sehingga COVID di semester pertama dampaknya hampir tidak ada di sisi kami, kecuali kenyataan bahwa kami harus mematuhi protokol kesehatan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Tapi di luar itu, dari sisi pendapatan, dari sisi pertumbuhan laba rugi, kami merasa cukup optimis, kami cukup yakin bahwa ini akan memberikan nuansa yang baru bagi pasar, terutama di tengah
situasi COVID yang kelihatannya suram seperti sekarang, Pak Pras. Luar biasa, justru Anda salah satu perusahaan yang tidak terlalu terdampak dengan adanya COVID-19 yang terjadi tidak hanya di Indonesia loh sebenarnya Pak Alex. Baik. Betul. Bagaimana dengan wilayah Balikpapan sendiri? Bagaimana juga komitmen perseroan untuk meningkatkan sisi ekonominya negara dari wilayah tersebut? Ya, Pak Pras, kami cukup berbangga dengan sumbangsi kami kepada wilayah Balikpapan. Baru saja beberapa 1 bulan yang lalu kami melakukan sumbangan sosial bagi warga yang terdampak COVID-19. Selain itu, kebanggaan tersendiri bagi kami ketika kami bisa mempertahankan aset sumber daya manusia kami. Artinya kami tidak melakukan PHK dan ini bagi kami merupakan sumbangsi kami secara mikro bagi pemerintah Kota Balikpapan. Dan bahkan Pak Pras, kami dalam kondisi seperti sekarang kami masih terus merekrut tenaga baru yang bisa menjadikan sumbangsi kualitas sumber daya manusia ketika kami IPO nanti. Wow, ini luar biasa sekali begitu Pak Alex nih. Sebelumnya karena kita tahu juga dengan adanya pandemi seperti ini di banyak sekali perusahaan yang melakukan layoff, Anda justru mencari pekerja-pekerja baru. Tapi Anda melihat prospek ke depan akan seperti apa nanti bagi Transkon Jaya sendiri paling tidak di sepanjang tahun ini dan juga mungkin beberapa tahun ke depan? Prospek justru menurut saya luar biasa bagus Pak Pras. Mengingat PT Transkon Jaya Tbk merupakan perusahaan yang sudah teruji ketika melalui krisis di tahun 2015-2016, ketika krisis industri batubara jatuh. Kami keluar bukan saja menjadi pemenang, tapi bahkan berhasil meningkatkan armada kami. Nah, tahun ini kami berharap hal yang sama dan bahkan sudah terbukti peningkatan dalam armada itu banyak terjadi di tahun ini dan bahkan kami berhasil mendapatkan customer baru. Jadi COVID bukan saja memberikan berkat bagi kami, tapi merupakan sesuatu hal yang menarik, memberikan tantangan yang menarik bagi kami. Baik, luar biasa dan semoga sukses Pak untuk nanti IPO dan juga selamat menjadi anggota baru di Bursa Efek Indonesia. Pak Alex, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan. Sukses untuk Anda dan stay healthy Pak Alex. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami. Baik, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Alexander Sauta. Beliau adalah Corporate Secretary dari PT Transkon Jaya, akan menjadi calon anggota baru Bursa Efek Indonesia pada hari esok. Dan demikian market opening untuk edisi hari ini. Pemirsa, terima kasih banyak juga atas waktu yang Anda berikan. Kami juga akan pamit undur diri. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.